Halo Genzi, bertemu lagi bersama saya Ilham Zaki dan Halo, Irfan Dwi Putra. ya, kami dari Ekstrakurikuler SMA Negeri Darussalam Singonjuruh yaitu Kirsmanda. Kirsmanda, Peneliti muda untuk prestasi Indonesia. Hari ini kita ingin berbincang sedikit tentang masalah prestasi dari Kirsmanda. Oke, sebelumnya saya Ilham Zaki dan Irfan Dwi Putra telah mengikuti beberapa kompetisi tingkat internasional yaitu WYIIA. Tahu nggak WYIIA itu apa? World Youth Invention and Innovation Award 2022 in UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia. Kalau kalian mau tahu tentang apa sih yang kita lakukan di sana, ya kita ikut lomba kompetisi internasional ya, yaitu lomba LKTI. LKTI itu lomba LKTI. Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah. Ya. Nah, di sana kita mengirimkan organisasi kita ekstrakurikuler lebih tepatnya mengirimkan dua tim, yaitu tim Etridon dan tim Lisov Tim apa? Pokoknya Limonen, iya nggak sih? Limonen. Ya. Oke, di dalam tim Etridon sendiri itu terdapat 5 orang, yaitu saya, Ilham, dan juga ada 3 orang teman lagi, yaitu Pasa, ada Liana, dan juga ada Saskia. Di tim Limonen ada Email, ada juga Alia, ada Vivi, dan juga ada Grazia. Ya, dalam perlombaan tersebut kami banyak mendapatkan hal baru seperti pengalaman tentunya yang sangat luar biasa, dan juga prestasi tentunya yang kita berhasil mendapatkan beberapa penghargaan dalam kompetisi tersebut. Tidak tanggung-tanggung menurut saya, dalam satu perlombaan Kirsmanda berhasil mendapatkan 6 penghargaan sekaligus, yaitu diantaranya 2 gold medal, 2 special award, 1 grand final, and 1 free registration in the next lomba. Yaitu hari ini tepatnya kita lomba kita hari ini juga ingin mewakili ke tingkat internasional lagi, yaitu di Universitas Diponegoro di Indonesia tentunya, dan ini tingkatnya juga internasional yang diadakan oleh AISEF. Nah iya, kebetulan waktu di lomba kali ini kita free gratis registration karena kita dapat tiket. Ya, di tiket di perlombaan kemarin. Mungkin hari ini kita bicarakan apa sih pengalaman kita ikut lomba ke sana ke Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Ya, okay. Jadi pada awal kita ditawari oleh pembimbing kita, Bapak Muhammad Agus Kurniawan tentunya. Kita itu merasa ragu ya, mungkin bisa dibilang ragu ya, kayak banyak drama lebih tepatnya. Kita kan belum pernah lomba keluar sebelumnya, belum pernah sama sekali, dan baru kemarin, dan itu tingkatnya nggak main-main, yaitu internasional mungkin. Ya nggak mungkin lah. Ya itu udah terjadi. Nah ya waktu itu kayak banyak drama banget. Awalnya saya sendiri itu sebenarnya nggak ikut waktu perlombaan tersebut, tapi karena ada beberapa hal saya jadi ikut, dan kebetulan gimana ya, saya bilangnya tuh nggak ada penyesalan sama sekali. Bahkan saya bersyukur sekali bisa mengikuti lomba tersebut, yang dimana saya mendapatkan banyak sekali pengalaman berharga di dalam perlombaan tersebut. Di dalam perlombaan tersebut menurut saya bukan hanya sekedar perlombaan, tapi juga termasuk ke dalam pembelajaran hidup yang sangat luar biasa. Di sana kita intinya banyak banget. Mungkin saya sedikit bercerita tentang masa SMP saya mungkin ya, karena kan masa SMP saya itu bisa dibilang saya bukanlah anak yang mungkin kompetitif lah, bisa dibilang kompetitif. Waktu SMP saya itu pendiam, gak ada prestasi sama sekali, dan mungkin hanya ikut prestasi tingkat sekolah kayak contohnya baca puisi, pidato, seperti hal itu. Tapi waktu masuk di SMA Negeri Darussalam Singonjuruh, tepatnya saya ingin mendaftar di organisasi Kirsmanda, saya itu tertarik. Karena pada organisasi Kirsmanda ini membicarakan tentang sains atau saintis lah, bisa dibilang seperti itu. Waktu awal saya mengira ini mungkin ya cuma biasa lah, cuma meneliti di laboratorium. Ternyata enggak. Mungkin saya ingin tanya kepada Irfan, gimana pengalaman kamu awal ikut organisasi ini mungkin? Dulu sejujurnya saya ikut ekstrakurikuler ini karena coba-coba, hanya sekedar coba-coba, dan waktu itu sebenarnya kayak gimana ya, apa sih itu Kirsmanda gitu kan, apa sih itu kelompok ilmiah remaja, kan sangat asing tuh di pendengaran orang SMP gitu kan. Itu kan kayak bener-bener ekstra baru, jadi kayak saya ikut gimana ya lebih tepatnya ya, kayak ingin ikut gitu loh, kayak ingin mencari tahu apa sih itu kelompok ilmiah remaja itu. Tapi waktu itu saya ya cuma pengen sekedar ikut aja. Sejujurnya waktu seleksi itu pun saya kurang maksimal waktu itu, dan ternyata lolos. Ya waktu itu juga banyak drama juga, dan kebetulan saya dan Ilham juga terpilih sebagai ketua dan juga wakil ya. Ya, Irfan ketuanya dan saya wakil KIR 2020 ya, sampai 2022.
Iya benar. Waktu itu kita juga mendapatkan banyak sekali penghargaan yang juga tidak hanya penghargaan internasional, kita juga pernah menjuarai perlombaan regional, nasional dan juga yang terbesar yaitu internasional. Ya, dulu waktu kita nasional dan juga regional kebanyakan online ya Kak ya? Iya, online, dan itu beberapa lomba pasti saya ikuti dengan bersama juga Irfan. Lomba pertama kita mungkin bisa kita ceritakan seperti apa? Oke, lomba pertama kita dulu ada satu tim itu ada tiga orang. Ada saya, Ilham dan juga ada Kak Nabila. Kak Nabila sekarang ada di UNESA ya. Nah, waktu itu kita diajak itu dadak banget sih kalau menurutku, kayak Mbak Nabila tiba-tiba ngechat aku suruh ikut lomba gitu. Sebenarnya seperti waktu itu aku yang excited banget untuk ikut ke lomba itu. Aku chat Mbak Nabila, aku chat Pak Agus, aku chat kamu salah satunya karena saya ya untuk menghindari masa SMP saya mungkin ya nolep lah, bisa dibilang nolep kan, nggak ada apa-apa, nggak ada jiwa kompetitif di diri saya. Mungkin waktu masuk SMA ini saya minat, makanya saya chat Mbak Nabila, chat Irfan, bilang bahwa saya itu ya saya mau menantang diri saya untuk ikut ke perlombaan dan itu tingkatnya nasional di Universitas Diponegoro Semarang. Iya, di Undip waktu itu. Dan for your information aja nih, waktu itu kita tuh sebenarnya gimana ya, kalau biasanya kan di perlombaan kan ada istilahnya tuh ngedown gitu kan, lihat sekolah lain down gitu kan, tapi enggak waktu perlombaan itu. Waktu kita pertama kali lomba, kita enggak down lihat sekolah lain, tapi kita malah down lihat sekolah kita sendiri. Waktu itu ada 4 tim yang lolos dari sekolah kita, yaitu ekstrakurikuler Kismanda, ada 4 tim, ada timnya Mazen, Mbak Yana, dan juga timnya Mbak Selo. Dan kita tuh jujur ya, lihat sekolah lain tuh kayak, oh kayak gitu aja gitu kan. Waktu lihat sekolah kita bener-bener down banget, kayak wah gila banget kok Semanda, kok gimana istilahnya SDM-nya kok ternyata mumpuni gitu kan. Kayak biasanya tuh kita kan lomba itu down-nya tuh karena orang luar gitu kan. Ini enggak, kita down karena orang dalam gitu kan. Waktu itu kita hanya masuk lolos ke 10 besar ya. Finalis 10 besar. Dan itu menurut saya kayak suatu pencapaian tersendiri karena sebelumnya kan kita belum pernah ya, apalagi tingkatnya nasional dan itu belum pernah. Dan waktu itu pertama kali dan itu saya langsung excited sekali. Dan ya mungkin ada beberapa yang kurang dari kita karena itu memang awal pertama kali kita lomba, jadi kita tidak bisa dapat juara 1, 2 ataupun 3. Namun pada lomba selanjutnya, lomba kedua dan tingkatnya juga nasional, itu kita udah mulai ada semangat tersendiri itu. Iya, istilahnya udah belajar dari pengalaman gitu kan. Waktu itu kan kita, kalau saya sendiri ya, waktu itu mikirnya kayak gini, coba lihat sekolah lain dulu lah kayak gimana gitu kan. Ternyata sekolah kita yang malah bagus gitu loh, kayak ternyata keren gitu loh. Iya, keren sekali, dan itu dapat juara 1 alhamdulillahnya ya. Iya, waktu itu, dan itu berhasil mengalahkan timnya Mbak Yana yang mungkin sesusah itu gitu loh. Iya ya, mungkin itu ya itu gitu. Sedikit cerita tentang prestasi kita. Mungkin kalau ada teman-teman yang bingung apa sih ekstrakurikuler Kirsmanda itu, mungkin kegiatannya seperti apa, mungkin bisa kita beritahu lah sedikit. Nah iya bener banget, di Kirsmanda juga gak melulu soal prestasi aja nih. Kita juga di Kirsmanda tuh diajarkan sebuah chemistry yang bener-bener kayak chemistry gitu loh. Ini bener-bener saudara. Saya baru merasakan itu di seperti ini. Bahkan ada satu momen yaitu NV Camp yang sangat ternyata itu bener-bener berkenan itu kayak banyak banget pengalaman baru. Dan intinya Kirsmanda ini saya banyak mendapatkan hal baru dan juga nggak cuma prestasi aja yang saya dapatkan gitu. Dan mungkin poin besarnya juga berada di chemistry itu sendiri, karena memang sih mungkin beberapa organisasi juga ada, pasti banyak anggota kan, termasuk Kirsmanda juga. Tapi di Kirsmanda itu saya merasa sedikit berbeda, karena di Kirsmanda itu kita tidak hanya berfokus pada satu tujuan. Mungkin beberapa orang berspekulasi tujuannya yaitu prestasi, enggak. Jadi kita tuh tujuannya juga belajar bersama dan membangun chemistry bersama. Mungkin ada yang sedikit mau diceritakan dari Irfan, chemistry-nya waktu SMP dibandingkan dengan chemistry dari sekarang. Iya tentu beda banget sih. Waktu di SMP tuh ya istilahnya kan kita juga masih kecil juga kan, gak terlalu paham apa itu chemistry, apa itu kebersamaan gitu kan, gak terlalu paham. Waktu di SMA ini kayak kita bener-bener istilah gimana ya, yang chemistry beneran tuh di SMA inilah istilahnya kayak gitu. Banyak banget, apalagi kakak tingkat dulu, thank you SC dan juga kakak alumni juga yang telah membimbing kami, dan juga Bapak Muhammad Agur Kurniawan selaku pembimbing kami yang membimbing kami sampai sekarang. Dan menurut saya Pak Agus itu kayak sosok yang paling wah banget gitu loh, soalnya kayak
waktu SMP pasti ada kan namanya pembimbing, namanya guru. Namun saya merasakan hal berbeda dari Pak Agus ini, kayak membimbingnya itu sepenuh hati gitu loh, kayak it's my father. Itu ilmu saya ya saya kasih ke kalian. Waktu persiapan di lomba WIIA itu aja ya. Itu kayak kita itu minim info, minim ilmu, dan juga minim pengetahuan tentunya. Dan itu kita dibimbing sampai segitunya, sampai sepaham itu, sebisa itu, sampai dan buktinya kita berhasil mendapatkan bukan 1 atau 2 penghargaan, tapi langsung 6 penghargaan loh. Dalam satu perlombaan. Itu benar-benar sebuah gimana ya, kebanggaan tersendiri bagi saya dan juga teman-teman gitu loh. Kayak waktu itu apalagi kan itu lombanya tingkat internasional gitu kan, dan kayak itu wow ada gitu. Sekolah tentunya sekolah yang banyak banget sekolah ternama yang ada di situ, namanya juga internasional kan. Uangnya juga gak main-main di situ. Jadi di situ kan ada 5 kategori lomba. Nah, timnya Irfan tentunya juga itu dapat 4 kategori lomba bahkan. Iya. Kita udah berhasil mendapatkan 4 kategori lomba, yaitu gold medal, dapat Seni Grand Award, Special Award dari free registration. UAD UAD atau bukan. UIN Sunan Kalijaga. UIN Sunan Kalijaga, sorry. Nah, iya. Intinya di situ kita bener-bener gak expect kita bakal dapat sebanyak itu. Jujur waktu itu, jujur pribadi, kayak gimana ya, kayak gak nyangka banget lah intinya dapat langsung 4 penghargaan sekaligus dalam satu lomba. Itu bener-bener gitu. Sesuatu hal yang wah mungkin ya. Oke, mungkin terus ingin berbicara lagi nih tentang ya mungkin saya sendiri ya, saya berharap kepada adik-adik tingkat saya sekarang ini, saya berharap bisa meneruskan prestasi-prestasi sebelumnya. Tentunya pastinya kita harap juga nggak berhenti dari kita sendiri. Bener banget, bisa diteruskan oleh adik-adik kita juga, karena ya eman banget gitu loh kalau Krismanda itu nggak meneruskan prestasi ini, nggak meneruskan chemistry tentunya yang sebelumnya. Dan sepertinya juga udah disiapkan sama pembimbing kita kan ya. Iya, ini kayaknya abis ini Krismanda nggak nasional lagi nih, bahkan langsung internasional gitu ya. Siapa tahu satu semester ada 3 internasional atau 4 mungkin. Amin. Kan luar biasa gitu ya. Semangat adik-adik kelas 10 atau kelas 11 gitu ya. 11. Kita tunggu prestasi kalian waktu kita udah ke universitas kita sendiri-sendiri. Iya, kita kan udah kelas 3 bisa lulus. Semangat. Mungkin udah cukup sampai di sini. Udah cukup atau ada sedikit info lagi dari Kak Irfan mungkin ingin disampaikan kepada Gen Z kita? Udah deh kayaknya. Udah. Intinya semangat bagi adik-adik kelas 10 dan juga kelas 11, teruskan prestasi yang telah kita capai dan juga alumni-alumni capai itu udah luar biasa banget. Tinggal kalian sekarang istilahnya tuh kan ini udah tinggi nih. Kalian harus menjaga ketinggian itu agar tidak roboh gitu aja sih. Aku tahu pasti kalian juga memiliki prestasi, tentunya kalian juga memiliki suatu kayak memiliki bakat tersendiri pasti di dalam diri kalian yang harus kalian keluarkan. Jangan malu-malu jadi seseorang personal yang mungkin kayak saya SMP mungkin ya nggak bisa mengeluarkan sesuatu itu dari dalam diri saya. Jadi saya sangat harapkan kepada kalian adik kelas 10 dan kelas 11 bisa menuangkan apa yang kalian punya untuk mengikuti ajang kompetitif ini. Oke, dan juga nanti kita ada lomba internasional juga nggak sih? Iya. Minta doanya juga. Walaupun kalau udah ditayangin kayaknya udah. Hari ini hari Jumat tepatnya dan nanti jam 5 sore. Oke. Mungkin udah cukup sekian aja ya Kak ya? Mungkin udah cukup sekian aja. Mungkin cukup sekian lagi pemaparan yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika belepotan karena nggak ada persiapan sama sekali. Jadi harap dimaklumi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krismanda, peneliti muda untuk prestasi Indonesia.